Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Elva Amelia Hasanah, Ermayanti, Muhammad Daudi Azhar, Rahmiati Maulida, dan saya sendiri Zora Lailatul Rahmadiyah. Langsung saja pada slide pertama. Jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila siswa dapat berempati dengan menemukan nilai yang ditemukan atau dirasakan orang lain, temukan, walaupun dirasa aneh atau tidak masuk akal, menggambarkan persepsi sensitif berdasarkan pengalaman langsung siswa terhadap masalah belajar berkenaan dengan materi, teori, dan lain-lain. Berikan contoh konkret bagaimana siswa berempati sesuai dengan tema atau mata pelajaran Anda sebagai bukti siswa telah memahami. Selanjutnya adalah understanding by design. Understanding by design adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran. Dalam understanding by design, perancangan dimulai dari tujuan pembelajaran, kemudian menyusun evaluasi pembelajaran, dan kemudian baru merencanakan langkah pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermayanti dari kelompok 5 akan melanjutkan materi selanjutnya tentang aspek pemahaman. Pada slide ini ada 6 aspek pemahaman yang digunakan dalam capaian pembelajaran. Pertama, menjelaskan atau explanation. Menjelaskan dalam capaian pembelajaran artinya mendeskripsikan suatu ide dengan kata-kata sendiri, membangun hubungan antar topik, mendemonstrasikan hasil kerja, menjelaskan alasan, cara, prosedur, menjelaskan sebuah teori menggunakan data, berargumen, dan mempertahankan pendapatnya. 2. Interpretasi atau interpretation. Nah, interpretasi dalam capaian pembelajaran adalah menerjemahkan cerita, karya seni, atau situasi. Interpretasi juga berarti memaknai sebuah ide, perasaan, atau sebuah hasil karya dari suatu media ke media lain, dapat membuat analogi, anekdot, dan model, melihat makna dari apa yang telah dipelajari dan relevansi dengan dirinya. 3. Aplikasi. Nah, pada aplikasi ini dalam pencapaian pembelajaran menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai suatu dalam situasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari atau sebuah simulasi menyerupai kenyataan. 4. Perspektif. Perspektif dalam capaian pembelajaran melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Siswa dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat gambaran besar, melihat asumsi yang mendasari suatu hal, dan memberikan kritik. 5. Aspek pemahaman tentang empati. Dalam capaian pembelajaran artinya menaruh diri di posisi orang lain, merasakan emosi yang dialami oleh pihak lain dan atau memahami pikiran yang berbeda dengan dirinya, menemukan nilai dari sesuatu di dalam dirinya maupun orang lain. 6. Pengenalan diri. Nah, pada pengenalan diri ini maksudnya adalah memahami diri sendiri yang menjadi kekuatan, area yang perlu dikembangkan, serta proses berpikir dan emosi yang terjadi secara internal. Baiklah, pada slide berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek pemahaman empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, menerima sudut pandang mereka, menghargai perbedaan perasaan orang terhadap berbagai macam hal, menjadi pendengar dan penanya yang baik.
Empati berperan meningkatkan sifat kemanusiaan, keadaban, dan moralitas untuk menimbulkan rasa simpati dan perhatian terhadap orang lain. Empati mengandung makna bahasa, yaitu seseorang mencoba untuk mengerti dan menyampaikan pengertian itu kepadanya. Dalam sumber lain, Pangaribuan menyebutkan, empati berarti masuk ke dalam diri seseorang dan melihat keadaan dari sisi orang tersebut, seolah-olah ia adalah orang itu. Seseorang dapat dikatakan memiliki empati jika ia dapat menghayati keadaan perasaan orang tersebut dan mengkomunikasikan penghayatan bahwa dirinya memahami perasaan, tingkah laku, dan pengalaman orang tersebut secara pribadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daudi Azhar dan di sini saya akan menjelaskan tentang 5 aspek empati. Yang pertama, ada kemampuan menyesuaikan atau menempatkan diri. Artinya memiliki kemampuan menyesuaikan atau menempatkan diri dengan keadaan diri dan orang lain. Hal tersebut mencerminkan kepribadian yang pandai untuk berempati. Aspek yang kedua adalah kemampuan menerima keadaan, hasil dan apa yang dilihat, diperhatikan, dirasakan, mempengaruhi keputusan diri untuk bisa menerima ataupun menolak. Aspek yang ketiga ada komunikasi. Komunikasi tercermin dari bagaimana seseorang menyampaikan informasi, kejelasan informasi, dan ketepatan cara berkomunikasi mempengaruhi diri untuk berempati. Aspek selanjutnya ataupun aspek yang keempat ada perhatian. Orang-orang yang berempati biasanya adalah orang-orang yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap banyak hal yang terjadi di sekitarnya. Kemudian ia merasakan dan berempati kepada hal tersebut. Aspek yang kelima ataupun yang terakhir ada kemampuan memahami posisi dan keadaan dari orang lain. Setelah melihat, mendengar, memperhatikan, orang akan mendapatkan pemahaman sehingga orang tersebut bersikap sebagaimana orang lain akan menginginkannya. Kemudian di slide selanjutnya ada komponen empati. Komponen empati ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada komponen kognitif. Komponen kognitif merupakan komponen yang menimbulkan pemahaman terhadap perasaan orang lain. Yang kedua ada komponen afektif. Empati sebagai aspek afektif merujuk pada kemampuan menyelaraskan pengalaman emosional kepada orang lain. Komponen yang ketiga ada komponen komunikatif. Komponen komunikatif adalah ekspresi dari pikiran-pikiran empatik dan perasaan-perasaan terhadap orang lain yang dapat diekspresikan melalui kata-kata dan perbuatan-perbuatan. Bukti konkret siswa mampu berempati. Dalam PKN, siswa mampu memahami dengan baik alasan dibalik diadakannya Sumpah Pemuda dan bagaimana peristiwa ini penting bagi setiap individu maupun negara. Siswa memiliki kemampuan berempati yang baik dengan kemauan dan kemampuan untuk memahami hal lain selain diri sendiri. Pada kelas 3 tema 3, pada mata pelajaran PKN, siswa diberi materi tolong-menolong. Sebagai bukti siswa memahami materi pembelajaran dapat dilihat dari respon siswa ketika siswa mendengar temannya yang sedang sakit. Siswa yang lain memiliki keinginan untuk menjenguknya. Dalam matematika, siswa dengan cepat merespon teman yang membutuhkan bantuan mengenai tugas. Siswa mendengarkan permasalahan yang dialami oleh teman satu kelompok belajar. Siswa tidak membeda-bedakan teman untuk bergabung dalam kelompok belajar. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.